Coba lo pikirin satu hal. Hampir semua peradaban besar manusia dari Mesir kuno, suku Aztek, India, hingga Timur Tengah punya satu kesamaan yang mengerikan. Mereka melakukan pengorbanan. Kadang binatang, kadang manusia, kadang perempuan perawan. Kenapa manusia dari zaman dulu sampai sekarang punya obsesi aneh terhadap pengorbanan? Dalam budaya Mesir kuno, saat seorang raja mati, kadang para pelayan juga ikut dikubur hidup-hidup sebagai bentuk pengorbanan, supaya sang raja bisa tetap dilayani di alam baka. Suku Aztek lebih ekstrem. Mereka potong jantung manusia hidup-hidup di atas altar batu. Kenapa? Buat ngasih makan dewa matahari, supaya dunia nggak gelap, supaya panen nggak gagal. Di beberapa suku Afrika dan Asia Tenggara, dulu manusia dikorbankan buat menenangkan roh alam, agar sungai nggak meluap, agar hujan turun, agar desa selamat dari wabah. Semua ritual itu punya satu inti: kalau kita beri sesuatu yang berharga, dewa akan balas dengan berkah. Dan kalau kita bicara soal agama-agama samawi, kisah pengorbanan pertama yang dicatat adalah dari dua anak Adam, Kain dan Habel. Keduanya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Habel memberikan anak domba sulung, hasil terbaiknya. Kain memberi hasil tanah. Tuhan menerima korban Habel dan menolak milik Kain. Ini adalah titik awal di mana pengorbanan diperkenalkan sebagai bentuk hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan dalam tradisi Samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Sejak saat itu, korban menjadi simbol kesungguhan, penebusan, dan pendekatan manusia kepada Tuhan. Tapi juga dari sinilah lahir kecemburuan, iri hati, bahkan pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Tapi zaman berubah, dunia makin beradab. Banyak ritual pengorbanan itu sekarang dilarang secara hukum. Tapi anehnya, ide tentang korban nggak pernah benar-benar hilang. Contohnya, dalam Yudaisme ada perayaan Passover, Paskah Yahudi. Ini memperingati saat orang-orang Israel diselamatkan dari Mesir. Dulu, mereka sembelih anak domba dan oles darahnya di pintu sebagai simbol pengorbanan untuk perlindungan. Dalam Kristen, Yesus dipandang sebagai anak domba Allah. Dia disalib dan pengorbanannya dianggap sebagai tebusan dosa umat manusia. Bukan korban binatang, tapi korban diri sendiri. Dalam Islam, masih ada Idul Adha, ritual penyembelihan hewan kurban sebagai simbol ketaatan Nabi Ibrahim. Dagingnya dibagi ke yang membutuhkan. Ini bukan soal darah, tapi soal makna di balik tindakan. Di budaya Tionghoa tradisional, persembahan makanan, dupa, ayam atau babi dalam upacara leluhur adalah bentuk penghormatan dan persembahan spiritual agar hubungan dengan dunia arwah tetap harmonis. Kenapa sampai sekarang kita masih mempertahankan gagasan pengorbanan? Jawabannya mungkin sederhana tapi dalam. Karena hidup itu selalu butuh harga. Kita tahu nggak ada yang datang gratis. Kita tahu buat dapetin sesuatu, kita harus melepaskan sesuatu. Dan dalam konteks masyarakat, ritual korban menciptakan rasa bersama, rasa takut akan konsekuensi, dan rasa hormat terhadap sesuatu yang lebih besar. Pengorbanan baik dalam bentuk darah, harta, atau waktu adalah sarana simbolis buat ngajarin manusia tentang tanggung jawab, komitmen, dan pengendalian diri. Dalam psikologi, manusia memiliki kecenderungan alami untuk merasa bersalah, takut, dan gak aman saat menghadapi dunia yang tidak bisa diprediksi. Ritual pengorbanan, baik simbolik atau literal, adalah cara kuno untuk menenangkan ketakutan kolektif. Itu sebabnya ritual ini sering muncul di masa-masa krisis, wabah, kekeringan, atau perang. Semacam usaha spiritual untuk berkata, "Kami sudah memberi, sekarang biarkan kami selamat." Pengorbanan juga bisa dianggap sebagai alat terapi massal. Rasa bersalah dikurangkan dengan memberi sesuatu yang berarti. Setiap pengorbanan selalu ditemani oleh satu hal, harapan. Dulu, supaya panen berhasil, hujan turun, musuh kalah. Sekarang, supaya hidup berkah, rezeki lancar, hati tenang. Ini bukan sekadar tindakan, tapi narasi tentang sebab dan akibat.
Kalau kita beri, maka kita layak terima. Dan selama manusia hidup dalam dunia yang tak bisa dikendalikan, ritual pengorbanan jadi alat buat menciptakan ilusi kendali dan harapan. Tapi tidak semua pengorbanan murni. Di zaman modern, konsep pengorbanan bisa dipelintir jadi alat kekuasaan. Rakyat disuruh berkorban demi negara, tapi elit hidup dalam kemewahan. Buruh diminta kerja lembur demi kemajuan bangsa, tapi keuntungannya dikuras segelintir orang. Saat pengorbanan jadi alat manipulasi, maknanya hilang. Yang tersisa cuman eksploitasi dengan baju mulia. Banyak ahli antropologi percaya, tanpa pengorbanan, masyarakat bisa hancur. Kenapa? Karena pengorbanan mendidik masyarakat untuk sadar bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Karena dia menciptakan struktur moral, siapa yang memberi, siapa yang hanya menuntut. Tapi bentuknya bisa berubah, dari korban darah ke korban ego, waktu, dan kenyamanan demi sesuatu yang lebih besar. Sekarang kita nggak sembelih domba atau manusia, tapi kita tetap korban waktu demi karir, kesehatan mental demi pencitraan media sosial, kebebasan pribadi demi stabilitas sistem yang nggak adil. Kita menyebutnya pengorbanan modern, tapi kadang kita nggak sadar. Kita disuruh memberi terus tanpa pernah tahu untuk siapa dan untuk apa. Masa depan tampak menjanjikan, namun apakah itu berarti perubahan yang bermakna atau hilangnya nilai-nilai lama? Kita harus sadar, ritual tanpa jiwa cuman jadi formalitas. Jadi, tugas kita bukan menghapus pengorbanan, tapi mengembalikan maknanya. Supaya setiap yang kita beri membawa kebaikan, bukan sekadar pengulangan kosong. Dan di akhir semua ini, setelah ribuan tahun, manusia membakar dupa, menyembelih hewan, menyiksa diri, mempersembahkan waktu, tenaga, uang, bahkan nyawa. Satu pertanyaan tetap menggantung. Apakah semua ini benar-benar membuat Tuhan senang? Apakah Tuhan yang maha besar, maha kaya, dan tak membutuhkan apapun benar-benar butuh domba, darah, atau korban manusia? Atau justru kitalah yang butuh pengorbanan itu untuk menenangkan rasa bersalah kita sendiri? Mungkin kita telah salah paham. Mungkin selama ini kita pikir Tuhan seperti raja tua yang menunggu persembahan untuk tidak murka. Padahal bisa jadi Tuhan tidak butuh persembahan kita. Yang Dia tunggu adalah perubahan hati, bukan daging di altar, tapi jiwa yang jujur, bukan darah, tapi kehidupan yang hidup dengan benar. Dan kalau pengorbanan dilakukan dengan hati yang sombong, pamrih, atau manipulatif, itu bukan ibadah, itu cuma sandiwara. Mungkin sudah saatnya kita berhenti berpikir bahwa kita bisa menyogok Tuhan. Tuhan bukan pejabat, Tuhan bukan dewa haus pujian. Kalau lo mau mempersembahkan sesuatu, berikan diri lo yang jujur, yang bertanggung jawab, yang adil, yang mau berubah. Karena pada akhirnya, Tuhan gak butuh darah, Tuhan butuh kejujuran. Dan kalau pengorbanan gak bikin lo jadi manusia yang lebih baik, maka itu bukan persembahan, itu cuma pembenaran.